Peran Indonesia pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari 4 KB, yaitu KB pertama, munculnya gagasan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di masa Perang Dingin. Kalian tahu nggak apa sih latar belakang atau penyebab diselenggaranya Konferensi Asia Afrika? Pada tahun 1954, Perdana Menteri Sri Lanka mengadakan konferensi Colombo yang terdiri dari perwakilan negara Burma, India, Indonesia, dan Pakistan. Ali Sastramidjojo merupakan perwakilan Perdana Menteri Indonesia yang ditekankan oleh Insinyur Soekarno untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika pun disetujui oleh 4 perwakilan negara tersebut. B. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika dalam pertemuan ini disepakati oleh 4 negara. Tujuan tersebut yaitu yang pertama, memajukan kerjasama antar bangsa Asia Afrika demi kepentingan bersama. Yang kedua, membahas dan meninjau persoalan ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang ketiga, membahas dan berusaha mencari penyelesaian masalah kedaulatan nasionalisme, rasialisme, dan kolonialisme. Lalu yang terakhir, memperkuat kedudukan dan peranan Asia Afrika dalam usaha perdamaian dunia. 2. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika sebagai bukti peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin yaitu menyelenggarakan Konferensi pertama Asia Afrika untuk menghimpun persatuan negara Asia dan Afrika yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu Ali Sastramidjojo sebagai Perdana Menteri Indonesia, yang kedua Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India, yang ketiga Muhammad Ali Bogra sebagai Perdana Menteri Pakistan, yang keempat Sir John Kettelawala sebagai Perdana Menteri Ceylon, dan yang terakhir UNU sebagai Perdana Menteri Burma, yang diikuti oleh 29 negara lainnya di Gedung Merdeka Kota Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 yang menghasilkan The 10 Principles atau Dasar-Sila Bandung yang memberikan dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. 3. Dampak Konferensi Asia Afrika terhadap politik global. Konferensi Asia Afrika memiliki arti penting yang besar pengaruhnya bagi bangsa Indonesia di mata internasional. Dasar-Sila Bandung juga dianggap sebagai akhir dari era penjajahan dan kekerasan terhadap suatu kaum, apartheid. Asian African Conference Spirit Bandung juga menimbulkan perubahan struktur Badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau bisa disebut juga sebagai PBB. Konferensi Asia Afrika juga berhasil menumbuhkan semangat negara-negara Asia Afrika dalam menghadapi masalah internasional maupun regional. Dasar-Sila Bandung juga telah berhasil mengubah pandangan dunia dan melahirkan paham dunia ketiga, non-alignment. Konferensi ini akhirnya membawa terbentuknya gerakan non-blok pada tahun 1961. 4. Dampak Konferensi Asia Afrika terhadap kehidupan ekonomi global. Akhir dari konferensi ini, garis bawahi perlunya negara-negara berkembang untuk melonggarkan ketergantungan ekonomi mereka pada negara terkemuka. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok pada masa Perang Dingin. 1. Pendiri gerakan non-blok atau GNB. Kalian tahu nggak sih apa itu latar didirikannya GNB? Nih aku kasih tahu ya. GNB dilatar belakangi oleh situasi setelah Perang Dunia II saat terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1945, Perang Dunia II berakhir. Muncullah 2 blok, yaitu blok barat, liberalisme demokratis, dan blok timur, sosialis komunis. Negara di blok barat memiliki jumlah 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada.
Blok Timur yaitu terdiri dari Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Cina. Kalian tahu nggak sih, GNB itu didirikan pada tanggal berapa? Nih, aku kasih tahu juga. GNB resmi didirikan pada 1 September 1961 di kota Belgrade. Terdapat juga tokoh pendiri gerakan non-blok yaitu Jawaharlal Nehru, Soekarno, Josip Broz Tito, Gamal Abdul Nasir, Kwame Nkrumah. Ada pula tujuan gerakan dari non-blok, yaitu memperhatikan kedaulatan negara-negara non-blok dan menentang segala bentuk kejahatan politik internasional. 2. Pendirian gerakan non-blok sebagai bukti peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dalam GNB. Indonesia memiliki peran penting, sebab negara ini memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, tidak mendukung fakta militer atau aliansi militer manapun. Pada tahun 1992, peran penting lain dari Indonesia bagi KTT GNB yaitu adalah sebagai tuan rumah dan Presiden Soeharto sebagai ketua GNB. Setiap KTT GNB yang diselenggarakan memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara anggota. 3. Dampak gerakan non-blok terhadap kehidupan politik global. KTT GNB 1 mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai bebas blok tidak menjadi anggota pasukan militer dan bercita-cita menyiapkan kolonialisme. GNB mencari perdamaian yang berkelanjutan melalui pemerintah global dan mewujudkan adanya rasa optimisme bahwa GNB dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Pentingnya GNB terletak pada kenyataan bahwa GNB merupakan gerakan internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). GNB dapat mewujudkan eratnya hubungan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. 4. Dampak gerakan non-blok terhadap kehidupan ekonomi global. Kerjasama antara anggota-anggota GNB dapat memiliki dampak positif dan situasi ekonomi dunia dengan menciptakan tata hubungan ekonomi internasional yang masih seimbang dan memperluas partisipasi negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi dunia. GNB membuat negara-negara anggota non-blok berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi GNB ini meningkatkan program ke arah tata ekonomi dunia. Peran Indonesia dalam misi perdamaian pengiriman kontingen Garuda pada masa Perang Dingin. 1. Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea 4 Perbukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Konteks internasional. Partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkret dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Konteks nasional. Ketertiban tersebut merupakan saran peningkat profesionalisme individu dan organisme yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan operasi internasional. Pengiriman kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Peacekeeping Operation atau disingkat dengan UNPO atau misi pemeliharaan perdamaian juga disingkat dengan MPP adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi kontingen Garuda adalah negara di Timur Tengah, yaitu diantaranya Mesir, Libanon, Palestina, dan Irak. Juga negara ASEAN seperti Filipina,
Kamboja, dan juga Vietnam. Negara Eropa Timur seperti Georgia dan Bosnia. Peran aktif Indonesia dalam mengirimkan kontingen Garuda untuk misi perdamaian pada masa Perang Dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontingen Garuda 1 dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir kontingen. Yang kedua, kontingen Garuda 2 dikirim ke Kongo pada 1960 kontingen. Yang ketiga, kontingen Garuda dikirim ke Kongo pada 1962 kontingen. Keempat, kontingen Garuda 4 dikirim ke Vietnam pada tahun 1973 kontingen. Kontingen Garuda 5 dikirim ke Vietnam pada tahun 1973 kontingen. Kontingen Garuda 6 dikirim ke Timur Tengah pada 1973 kontingen. Kontingen Garuda 7 dikirim ke Vietnam pada tahun 1974 kontingen. Yang ke-8, kontingen Garuda 8 dikirim dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah pasca Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel kontingen. Yang ke-9, kontingen Garuda 9 dikirim ke Iran dan Irak pada tahun 1988. Kemudian yang terakhir, kontingen Garuda 10 dikirim ke Namibia pada 1989. Indonesia berperan aktif mengirimkan kontingen Garuda ke negara-negara berkonflik sejak misi pertamanya tahun 1957 dan berlangsung sampai sekarang, masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian. Peran aktif Indonesia dalam misi menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan Dewan Personel TNI ke berbagai negara konflik juga mendapat apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. Peran Indonesia pada ASEAN dalam masa Perang Dingin. Yang pertama, peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara pada masa Perang Dingin. Pada era 1960-an, dunia dihadapkan pada situasi rawan politik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di berbagai dunia yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera, maka didirikanlah organisasi ASEAN yang merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri organisasi ASEAN. Pendirian ASEAN sebagai bukti peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Keberadaan ASEAN juga sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dan memfasilitasi kedua negara untuk mendiskusikan dan menyelesaikan konflik. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. Saat itu, ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976.